Halo, balik lagi di Movie Junkies bareng gue, Mayu. Video kali ini gue mau rekap alur film yang lagi hits sampai dibikin series yang berjudul Wedding Agreement yang diperankan oleh Mas Reval Hadi dan juga Neng Indah Permatasari pada 2019 lalu. So without any further ado, ini dia Wedding Agreement. Film dimulai dengan adegan pernikahan antara Bian yang diperankan oleh Reval Hadi dan juga Tari yang diperankan oleh Indah Permatasari. Rangkaian acara pernikahan ini berjalan dengan baik dan terlihat baik-baik saja. Namun setelah pernikahan, tiba-tiba Bian menyodorkan sebuah kertas yang berisi kesepakatan pernikahan. Isinya adalah perjanjian di mana mereka berdua akan bercerai setelah 1 tahun pernikahan. Jadi Bian dan Tari menikah karena kemauan orang tua Bian. Tari yang nggak tahu apa-apa sontak kaget tapi hanya bisa diam dan menerima. Kehidupan pernikahan mereka pun berjalan layaknya orang asing yang ditempatkan di dalam satu rumah. Bian sibuk sendiri dengan pekerjaannya dan Tari walaupun sudah berusaha tetapi mendapatkan tangkapan dingin dari Bian. Bian bersikap seperti ini ternyata karena Bian sudah punya tunangan. Setidaknya tunangan atas kemauannya sendiri. Karena selama 5 tahun dia sudah menjalin kasih asmara dengan Sarah, wanita yang menyebabkan sikap dingin Bian kepada Tari. Lalu pada suatu hari Bian minta Tari ikut ke pesta ulang tahun ayahnya. Bian berpesan kalau mereka harus kelihatan bahagia, kayak pura-pura gitu. Biar kelihatan kayak pasangan pengantin baru yang mesra. Tari pun mengikuti kemauan Bian. Lalu mereka datang ke acara tersebut dan terlihat canggung nih. Karena terlihat mesra tapi ya bohongan gitu kan. Tapi semua berjalan dengan baik dan Bian pun terlihat sangat menyayangi Tari. Terlihat ya. Tapi semua berubah saat Aldi, sepupu Bian datang. Bian nih sepertinya nggak suka banget sama Aldi dan bilang ke orang tuanya kalau mereka harus pamit karena Tari nggak enak badan. Hati ya. Di perjalanan pulang, Tari minta hadiah karena udah mau pura-pura kelihatan bahagia. Dan hadiah yang Tari minta cuma belanja bulanan untuk stok di rumah. Gile, kalau gue mah minta pulau. Selesai berbelanja, Tari minta makan sushi yang juga ada di sana. Bian bilang oke, dan minta Tari pesan dulu nih sushinya dan Bian naruh belanjaannya di mobil. Tapi setelah memesan makanan, Bian nggak kunjung datang. Ternyata Bian sedang bersama Sarah yang terlibat insiden kecelakaan dan akhirnya menganterin Sarah pulang. Sedangkan Tari tetap nunggu nih sampai tempat itu tutup. Aduh, perih coy. Di rumah Bian dan Tari akhirnya bertengkar. Tari yang tahu alasan Bian pergi marah dan meminta Bian berhenti menemui Sarah. Tapi Bian hanya menjawab, Ya nggak apa-apa. Kamu tahu kan pengadilan agama di mana? Mau kemana? lalu terjadi hal yang dapat membahayakan rahasia mereka berdua, yaitu Pak D dan Bude Tari datang berkunjung. Karena tanpa persiapan, mereka pun panik karena di kamar tamu yang akan ditempati oleh Bude dan Pak D-nya Tari, banyak barang-barang Tari karena memang mereka berdua kan pisah kamar. Bian di atas dan Tari di bawah di kamar tamu. Lalu secara pelan-pelan Bian memindahkan barang-barang Tari ke kamar atas. Aduh, kocak. Dari Pak D Tari, Bian akhirnya tahu kalau Tari itu menjadi yatim piatu sejak SMP. Karena keluarganya terlibat kecelakaan dan sejak saat itulah Tari dianggap anak nih oleh Pak D dan budenya yang memang belum memiliki anak. Rahasia mereka pun aman dan tidak terbongkar sampai Pak D dan Bude Tari kembali pulang ke kampungnya. Tapi Bian kembali bersikap dingin dan mengatakan sesuatu yang kembali menyakitkan hati Tari. Kamu pikir gara-gara kita tidur sekamar, terus kita jadi suami istri gitu? Lalu pada suatu hari Bian pulang dengan keadaan sakit. Tari yang khawatir membawa Bian ke kamarnya dan mulai merawat Bian. Dari ngasih obat, memberikan baju ganti, sampai membuatkan makanan plus disuapin. Celah. Perlakuan Tari ke Bian sepertinya sedikit membuka hati Bian nih kepada Tari. Dan sikapnya pelan-pelan berubah dari dingin menjadi agak sedikit lebih hangat. Mau aku suapin gak? Boleh.
Tapi ternyata Sarah datang ke rumah Bian. Tari yang menerima Sarah kelihatan banget gak santai dan ngerasa terganggu atas kedatangan Sarah. Tapi Sarah memaksa minta ketemu Bian. Gak berapa lama Bian pun turun dan menemui Sarah yang datang ke rumahnya. Dan akhirnya setelah Sarah pulang, Bian sadar kalau Tari gak ada. Setelah beberapa lama, Tari pulang dan Bian dengan marah bertanya kemana aja dia seharian dan gak bisa dihubungin. Kemana aja kamu seharian? Pernikahan yang kamu buat sendiri. Aku gak perlu minta izin kan untuk melakukan. Di arisan keluarga Bian, Tari menolak untuk ikut dan malah pergi ke Bandung. Ceritanya ngambek lah ceritanya. Akhirnya Bian datang sendiri dan ketemu Aldi di rumahnya. Aldi julid nih dengan bilang, istri lo mana? Tari mana? Tinggal ke Bandung lo ya? Bian sontak gak santai nih denger omongannya si Aldi. Kasihan Tari. Gak usah ikut campur urusan gue. Dan di saat panik gak bisa jawab kemana Tari, akhirnya dengan tiba-tiba Tari datang juga ke acara arisan itu. Senyum deh nih si Bian, terus digandeng si Tari. Elah, hui. Hari berganti dan sejak saat itu hubungan Bian dan Tari mulai membaik. Jadi kayaknya pepatah lama itu bener loh. Kalau cinta akan bisa datang dan muncul karena terbiasa. Bian yang terbiasa akan kehadiran dan perhatian Tari mulai merasakan sesuatu nih di hatinya. Tapi masih ada Sarah. Adegan berganti lagi di mana saat Bian pulang ke rumah, bertepatan dengan Aldi yang baru akan pulang dari rumah mereka. Kelihatan banget Bian gak suka. Dan kayaknya cembokur deh. Apalagi saat dia tahu kalau Aldi sering datang nih ke acara seminar Tari. Hanya karena kamu menemui perempuan lain saat istrimu ada di rumah bukan berarti aku melakukan hal yang sama. Untuk meredakan ambeknya Tari, Bian malam itu manis banget ke Tari. Ngajak nonton bareng di rumah sambil menggodanya dan akhirnya mereka menghabiskan waktu layaknya pasangan suami istri yang layak. Tapi tiba-tiba Bian dapat kabar kalau Sarah kecelakaan. Bian pun datang bersama Tari ke rumah sakit menemui Sarah. Dan di rumah sakit juga ternyata ada Aldi. Dan saat Tari melihat Bian bersama Sarah, runtuhlah kebahagiaan yang baru sesaat Tari rasakan. Aduh Neng, sabar ya. Tari marah besar dan akhirnya memutuskan meninggalkan rumah dan pulang ke rumah Pak D dan Budenya. Bian yang ditinggal sendiri akhirnya merasakan kalau dia tuh ngerasa kehilangan. Kehilangan Tari yang selalu ada buat dia dengan segala kebaikannya. Lalu Bian datang ke rumah sakit dan menemui Sarah kembali. Dan akhirnya Bian bilang ke Sarah kalau Bian gak bisa lagi melanjutkan hubungan mereka. Dan dia ingin bersama dengan Tari. Karena ternyata Bian udah jatuh cinta sama Tari. Sarah yang kaget pun menolak kenyataan dan juga kemauan Bian. Udah nungguin kamu lama terus ini balasannya. Setelah menetapkan hatinya, Bian pun mencoba menghubungi Tari. Tapi Tari gak bisa dihubungin. Saat lagi galau-galaunya, tiba-tiba Sarah datang ke rumah mereka. Sarah bilang kalau dia udah terima keputusan Bian dan dia pun udah move on ke orang yang selama ini selalu ada buat dia. Dan tebak deh siapa orangnya. Ya betul, orang itu adalah Aldi. Yalah, klise banget ya, kayak FTP banget dah. Setelah sekian lama gak bisa hubungin Tari, Bian pun mencari teman Tari yang bernama Ami buat tahu di mana Tari. Dan dengan enggan, Ami pun akhirnya ngasih tahu di mana Tari berada. Ternyata Tari tuh sedang dalam perjalanan menuju pengadilan agama untuk bercerai. Bian pun panik dong dan langsung tancap gas nyari Tari. Bian nyari ke seluruh stasiun MRT dan gak bisa nemuin Tari. Sampai Bian inget nih pesan Tari. Tari pernah berpesan kalau nanti suatu saat mereka berpisah, mintalah sama Allah untuk mempertemukan mereka berdua. Dan akhirnya Bian pun menemukan Tari. Aku nggak tahu mau turun di mana, Mas. Karena aku nggak tahu alamat pengadilan agama. Bian menjelaskan ke Tari kalau dia sudah menghentikan hubungannya dengan Sarah. Dan sekarang pun Bian bilang bahwa dia sudah tahu kalau hatinya hanya untuk istrinya seorang, yaitu Tari. Film pun berakhir manis di mana mereka berdua berbahagia di MRT. Cocuit. Film ini mengajarkan kalau hubungan lama bukan suatu jaminan, karena akan selalu bisa aja ambiar dengan hadirnya orang yang hadir di tiap hari lu, baik sama lu dan tulus sayang sama lu.
Jadi, kalau lu sekarang ada dalam suatu hubungan, cepetan deh kawinin, supaya tiap hari dia cuma lihat muka lu doang. Oke, sekian dulu dari gue. Semoga film hits ini bisa jadi tontonan lu dan orang yang lu sayangi di akhir pekan atau saat quality time lu. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar gue makin semangat lagi bikin video buat lu semua. Sekian dulu dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gue Mayo, sign out.